Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Budi. Oke, silakan duduk. Syukran ya Budi. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin kenal kalian dulu ya. Seperti kata pepatah, tak kenal maka Tak sayang. Oke. Kakak ingin kalian sebutkan nama, alamat, dan juga cita-cita. Oke, dimulai dari sana. Perkenalkan Kak, nama saya Nur Fatihah dan Nikmah. Alamat panjang dulu, cita-cita presiden. Perkenalkan Kak, nama saya Eni Erawati, alamat Berbaran, cita-cita dokter. Perkenalkan nama saya Sita Badani, alamat terbentuk cita-cita pengusaha. Perkenalkan nama saya Ismail cita-cita pengusaha. Perkenalkan nama saya Zainab, alamat Kasimpul, cita-cita dari pengusaha. Perkenalkan nama saya Sejarah Mayani, alamat Pembangunan, cita-cita dokter. Perkenalkan nama saya Sudah Kerja, yang mengambil cita-cita. Perkenalkan nama saya Rosimina, mengambil cita-cita dokter. Perkenalkan nama saya Sarah Matani, cita-cita dokter. Perkenalkan nama saya Sudah Kerja, alamat Mata, cita-cita pengawas. Nama saya Najwa Hasan, alamat Pasaman Barat, cita-cita Perkenalkan nama saya Apa, alamat Karo, cita-cita desainer. Oke, kakak doakan semoga cita-cita kalian nanti akan terwujud. Amin. Ini kakak mau perkenalan diri nggak? Apa yang mau diperkenalkan? Oke, pengalaman dalam kursi apa ini? Sekolah. Sekolah. Oke. Nama kakak adalah Putri Damayanti dan cita-cita tentu jadi guru. Oke. Alamat kakak adalah Simahambat Siabu. Ada yang tahu Simahambat Siabu? Ada. Ada orang mana tadi? Kalau pengalaman ya, kakak SD di SD 015 Simahambat. Baru MTS itu di MTS Burabat. Ada orang di sana? Ada? Oh iya, pergi masih apa ya? Oke, dan main kakak di Burabat juga. Ya. Kakak akan memulai pembelajaran kita ini dengan judul Fatu Makkah. Oke, ada yang udah pernah dengar tentang Fatu Makkah ini? Oke, apa? Kalau umpamanya ini orang bilang Fatu Makkah, berarti ada yang terlintas di pikiran kita kan? Oh, Fatu Makkah ini. Ada yang tahu? Ada. Oke. Apa deh? Fatu Makkah adalah peristiwa di mana Rasulullah dan para sahabat datang ke Makkah untuk membebaskan kota Makkah. Oh, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Makasih ya. Oh, betul sekali. Fatu Makkah adalah peristiwa di mana Rasulullah SAW
membebaskan Makkah dari kekuasaan kaum Quraisy. Apa penyebabnya? Yaitu karena ada pelanggaran perjanjian Hudaybiyah, perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy untuk berdamai. Oke? Nanti kakak ini tanya nih, jadi dengarkan baik-baik dulu ya. Fokus dulu sama kakak, nanti kakak tanya. Kalau siapa yang berbanyak menjawab, kakak kasih hadiah. Oke? Jadi, seperti yang tadi kakak katakan, Fathu Makkah ini terjadi karena dilatar belakangi oleh pelanggaran perjanjian Hudaybiyah, di mana ada Bani Bakri dari kaum Quraisy menyerang kaum Bani Khuzah yang merupakan sekutu dari Muslim. Setelah itu, mereka meminta bantuan kepada Rasulullah SAW untuk membebaskan mereka dari kekuasaan kaum Quraisy. Pada tahun berapa terjadi? Yaitu pada tahun 8 Hijriah, pada bulan Ramadan, tanggal 20 Ramadan. Coba kalian bayangkan, pada saat para pejuang dalam keadaan berpuasa, tapi mereka masih memperjuangkan akidah Islam, di mana pasukannya sebesar 10.000 orang pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang mendapatkan gelar. Ada yang tahu gelarnya apa? Khalid bin Walid, sahabat dari Rasulullah yang mendapatkan gelar karena setiap pertempuran dia itu selalu menang, gak pernah kalah. Ya ada. Oke, kakak bilang ya. Khalid bin Walid mendapat gelar Saifullah, yang artinya pedang Allah, karena dia tidak pernah kalah dalam pertempuran manapun, dia selalu menang. Dan karena inilah Rasulullah menunjuk beliau sebagai pemimpin dari pasukan yang 10.000 orang tersebut. Strategi apa yang dilakukan oleh para kaum muslimin? Yaitu strategi di mana mereka itu mengepung dari berbagai arah pasukan kaum Quraisy, sehingga kaum Quraisy ini tidak bisa lagi melawan karena udah diserbu dari berbagai daerah. Namun setelah pertempuran itu, banyak sekali kaum Quraisy yang masuk Islam. Salah satunya itu Abu Sufyan yang merupakan pemimpin dari Quraisy tersebut. Dan pada saat ini tidak ada sama sekali pertumpahan darah, karena sebelum terjadi peperangan penggunaan senjata, para kaum Quraisy ini sudah menyerah dahulu. Oke, selanjutnya setelah peristiwa ini, Nabi Muhammad pada tanggal 19 Zulhijjah atau 10 Zulhijjah. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad SAW pertama kali melakukan haji dan juga yang terakhir. Ini dengan tujuan untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Kenapa disebut sebagai wadah? Karena wadah berarti perpisahan. Dan pada saat inilah Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbahnya yang terakhir dengan beberapa isi khutbah. Yang pertama adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga hadis. Yang kedua adalah menghindari yang namanya riba. Riba tahu kan? Yang ketiga adalah persamaan derajat. Nabi Muhammad SAW mengatakan semua manusia itu sama derajatnya, tidak dibedakan oleh kekayaan dan juga jabatan maupun antara laki-laki dan perempuan, itu tidak boleh dibedakan. Dan yang keempat adalah mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna. Oke, sekian dari kakak penjelasannya. Sekarang kakak akan membagi kalian dalam dua kelompok ya. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Perwakilan 5 orang dari setiap kelompok. Siapa yang mau?
3. Apa yang disebut dengan Fatu Makkah? Peristiwa Mau jawab? Jawab. Kebebasan kakak dan oke. 2 poin untuk kelompok 2. Pertanyaan keempat. Sebutkan salah satu isi dari khutbah Nabi Muhammad yang terakhir. Oke, betul. 3 poin untuk kelompok 2. Ini yang terakhir.
banyak pasukan yang ikut dalam betul sekali. Siapa namanya, Dek? Iya, Kak. Oke, pertanyaan kedua. Siapa pemimpin Quraisy yang masuk Islam? Ini dulu. Betul sekali. Namanya siapa, Dek? Suci Ramadhani. Dua orang di sini suci. Dua, Kak. Pertanyaan ketiga adalah bagaimana strategi yang dilakukan oleh Rasulullah dan kaum muslimin dalam menaklukkan kota Mekah? Dengan mengepung dari segala arah. Oh, betul sekali. Namanya siapa, Dek? Nur Pertanyaan keempat yaitu sebutkan latar belakang terjadinya Fatimah Mekah. Perjanjian Hudaybiyah oleh kaum Quraisy. Betul sekali, tepuk tangan dulu untuk dua pertanyaan yang dijawab oleh Fatim. Ini dua ya? Beda lokal. Satu lagi, yang terakhir. Jelaskan materi tentang Fatu Makkah secara singkat. Sebisa kita yang dapat. Maka adalah peristiwa di mana Rasulullah dan pasukannya memasuki kota Makkah untuk membebaskan kota tersebut dari kaum kafir Quraisy. Betul sekali, tepuk tangan dulu untuk Fatin. Berarti dia yang menang ya? Iya, Kak. Maju. Oke, cuma segini. Mau apa kan? Oke, mau apa? Sekian pembelajaran kita hari ini. Kalau kakak ada salah, kakak mohon maaf ya. Dan kepada Allah kakak mohon ampun. Kakak boleh